warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid As-Sabirin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man mu'tiyahunna faqad mu'tiya khairat dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hawban fi maliha wa nafsiha." Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari Ibnu Abbas baginda Rasulullah mengatakan ada 4 hal yang insyaallah apabila ada 4 hal ini kita aplikasikan dalam diri kita aplikasikan, praktekkan dalam keluarga kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat. Kalau kita ditanya apakah kita menginginkan kebahagiaan, jawabannya setiap kita tentunya berharap kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Sebagaimana doa kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini munajat kita. Ini doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Lengkap permintaan kita kepada Allah. Agar tapi munajat ini kalau kita tidak maksimal mengaplikasikan doa kita, sekali lagi kalau kita belum maksimal mengaplikasikan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mustahil mungkin Allah akan memberikan apa yang kita inginkan ini. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik, mengharapkan kebahagiaan, maka harus ada itikat dari kita sendiri yang memulainya. Kita yang harus berbuat untuk menggapai kebaikan itu, untuk menggapai kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi kita harus memulainya sendiri. Kalau kita memulainya menggapai cita-cita yang kita inginkan, kebahagiaan tadi, insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan.
Bagaimana pepatah Arab mengatakan man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Dan berjalan pada jalannya ini harus juga diikuti dengan kesungguhan. Kesungguhan dari hati yang paling dalam dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man jadda wajada. Dalam Mahfuz dikatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat mendapatkan apa yang dia tujukan, apa yang dia inginkan insyaallah. Jadi ada kesungguhan di situ. Sama juga ketika kita mengharapkan kebahagiaan di dunia ini. Kita kepengen mungkin punya kendaraan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku kendaraan itu. Berdoa saja tapi tidak bekerja kira-kira apa kendaraan kita dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Walaupun dapat mungkin lama proses. Tapi kalau kita bekerja, insya Allah kita mendapatkan harta, kita simpan, kita taruh, insya Allah kita bisa beli kendaraan. Begitu juga dengan kebahagiaan sekali lagi. Dengan kebahagiaan kita harapkan. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari hadis yang dibacakan beberapa kali di awal. Kalau kita menginginkan kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, yang pertama apa? Qalban syakiran. Ini yang pertama. Menjadikan hati ini selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Dan ketika Allah banyak memberikan kepada kita rezeki, kesenangan buat kita di dunia ini, ingat syukur di sini bukan cuma syukur dengan lisan saja. Alhamdulillah hari ini aku dapat banyak rezeki. Lisannya bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika dilihat kesehariannya, sholatnya, ibadahnya masih ketinggalan. Sholatnya masih tertinggal, sholatnya masih belum sempurna dilakukan. Nah ini belum sempurna syukur kita yang seperti ini. Jadi syukur di sini setelah kita syukur dengan lisan kita, bagaimana kita pun harus bersyukur dengan amal kita. Syukur dengan perbuatan kita, syukur amal. Alhamdulillah kita dapat rezeki hari ini dan ibadah pun dibiarkan. Alhamdulillah suami kita misalnya hari ini dapat dikasih banyak rezeki. Alhamdulillah istri aku sekarang dapat rumah. Jadi yang biasanya kalau kegiatan pagi itu gali kopi belum masuk sekarang lain karena bulan mundur. Ya. Ini kalau bulan mundur lancar baru. Kalau bulan-bulan mundur dia mulai itu banyak pilih-pilih rumahnya. Tapi insya Allah istri-istri kita tidak seperti istri-istri kita insya Allah dijadikan oleh Allah istri-istri yang salehah insya Allah. Ini cara berhala. Jadi harus ada prakteknya. Bukan cuma syukur sekali lagi lewat lisannya untuk baik, tapi makna syukur itu dengan perbuatan. Itu syukur yang benar. Ini kan kadang-kadang kita kebanyakan syukurnya kalau lisannya baik, syukur. Senang dengan lisannya baik, tapi amalnya, perbuatannya belum kita sempurnakan. Kenapa? Karena kan semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan sesuatu, maka tentunya kita harus berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang memberikan rezeki. Dan Allah banyak memberikan rezeki kepada kita. Kita berterima kasih dengan lisan kita. Alhamdulillah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya apa? Kita pun harus mau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sholat juga dikatakan di awal. Apalagi di subuh ini, sholat subuh ini berat. Alhamdulillah. Kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dimudahkan untuk kita berangkat ke masjid ini. Kita mudahkan oleh Allah Alhamdulillah. Dan oleh karena itu kita pun harus tetap jangan sampai lupa mendoakan. Mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya untuk sholat subuh. Yuk bangun subuh. Bangun subuh. Jangan sampai waktu subuh ini nanti kita terlewat. Kita tidak menjalankan sholat subuh. Sebelum kita beraktivitas di rumah mungkin subuh dulu ketika sudah masuk waktu subuh. Dan mungkin ketika kita yang sudah keluar beraktivitas, ada mungkin yang buka dagangannya, ada mungkin yang banyak-banyak aktivitas di luar yang sudah keluar. Jangan lupa tetap subuhnya dijaga. Jangan sampai kita mencari dunia sekali lagi lupa kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita.
Dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Karena kita ini berharap Bapak Ibu kalau bisa apa yang Allah berikan kepada kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah harta itu dapat keridhaan dari Allah, insyaallah seberapa pun yang Allah berikan kepada kita maka kita akan merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena itu yang terpenting Pak. Harta banyak kalau masih tidak tenang itu satu banyak. Berharap kita tentunya kalau bisa harta banyak kita pun jadi orang-orang yang bersyukur, itu maunya kita. Tapi kan terkadang dalam praktek perjalanannya, perjalanan kehidupan ini kan macam-macam. Ada yang memang mungkin seperti itu, hartanya banyak, pandai bersyukur, berinfaknya rajin, ibadahnya rajin, tapi sedikit dia. Yang banyak itu biasanya ketika dikasih rezeki, masih kurang ibadah, ini biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita melalui subuh ini juga selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah sekali lagi. Baik itu nikmat itu cukup atau tidak bagi diri kita, sekali lagi cukup atau tidak bagi diri kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu atas diri kita. Terkadang mungkin rezeki ini jangan kurang bagi diri kita, ya Allah, hari ini aku susah yang dapat rezeki, ya Allah. Ya, karena itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita sudah selalu dekat kepada Allah, sudah menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah masih ada ketenangan walaupun mungkin dunia kita jangan susah. Caknya bukan susah, caknya orang. Iya, tidak susah tidak kita. Cuma caknya susah ya. Tapi yakin ketika kita yakin kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan ketenangan pada hati kita. Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Itulah hikmah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat selalu kepada Allah, maka insyaallah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Yakin Allah pasti akan memberikan semuanya kepada kita. Kalau kita caranya apa? Tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat ini dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah Allah di antara sholat. Sholat. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu bertakwa kepadaku, dekat kepadaku, maka insyaallah akan aku berikan makhraja. Ketika kita mungkin ada masalah, rasa gundah, gelisah mungkin dalam kehidupan kita, Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Makhraja. Bukan cuma itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan kepada kita rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Yang perlu kita garis bawahi rezeki di sini Bapak Ibu bukan cuma hanya rezeki harta. Rezeki ketenangan diri, ketenangan dalam keluarga, sehat tubuh kita, itu semua rezeki dari Allah. Jadi jangan kita istilahnya melihat bahwa rezeki itu hanya selalu harta saja. Kesehatan ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak harta tapi tubuh kita tidak sehat, tenang itu, tidak tenang. Tapi ketika kita sehat badan, walaupun maaf sekali lagi mungkin rezeki kita anggap kurang, tapi yang kita insyaallah ketenangan itu ada. Makanya jadi kita mendapatkan ketenangan tadi kami katakan di awal dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakiran. Yang kedua bahwa lisan dan zabiran. Menjadikan lisan ini selalu berimu, tidak ngomong yang sembarangan. Selalu berkata-kata baik. Kan terkadang lisan kita ini kan Pak, kalau kita tidak arahkan benar-benar, ini kadang mengeluarkan kata-kata maaf yang bisa jadi kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti tetangga kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti istri kita. Lisan ini tadi. Kalau lisan ini tidak kita arahkan, kalau lisan ini tidak kita biasakan untuk membaca, untuk mengucapkan sesuatu yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, maka lisan ini bahaya. Banyak orang masuk penjara gara-gara lisannya. Gara-gara ngomong itu bisa masuk penjara. Kenapa? Karena tidak menjaga lisan kita.
ngomongnya sembarangan. Kalau mungkin di dunia tidak ada penjara, kaget nanti ketika di akhirat ya, pasti dipenjarakan oleh Allah. Ini alhamdulillah kalau kita tidak hati-hati dengan lisan, sembarangan ngomong misalnya kan, kalau ada yang masjid tidak boleh, itu kan bahaya. Seperti itu yang ada di masjid kuala, dulu kedua datang, masih sedikit ya. Apalagi kalau ada adat itu kalau ini kan bahaya. Lisan sekali lagi. Nah, jangan sampai sekali lagi lisan kita ini tadi mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, ngeluh sama Allah. Ya Allah, ampuni irinya dengan tetangga sebelah, ya Allah. Dia sholat tidak, tapi hartanya banyak. Ampunilah sholat tiap hari, sujud tiap hari, masih main-main lah ya Allah. Lagi aku urusannya pegawai. Ngeluh sama Allah. Ngeluhnya bukan sekali, Pak. Kalau sekali wajar, ada kalau sekali. Ini kalau 8 jam ngeluhnya terus sama Allah dengan lisan ini dari na'udzubillah. Kenapa seperti ini tadi yang katakan di awal? Mungkin kita belum menjadi orang-orang yang bersyukur secara tanpa, bersyukur secara benar-benar. Dan juga kita belum meyakini benar bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Allah yang berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita ini yang baik-baik. Tidak ada Allah memberikan kepada kita yang buruk. Semuanya yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, kenapa? Karena Allah itu sayang dengan kita. Allah itu menginginkan kita manusia ini nanti Pak, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan dari Allah. Ditempatkan di tempat yang tinggi, diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu maunya Allah. Maunya Allah seperti itu. Lah kok kenapa kok ada banyak manusia yang mungkar, banyak manusia maaf yang belum melaksanakan perintah Allah, sholat belum terjaga? Kenapa? Itu syaitan yang mempengaruhinya. Syaitan. Karena memang syaitan laknatullah sudah ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, dan telah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong sama Allah, ya Allah, boleh kau keluarkan aku dari surga ini ya Allah, tapi jangan kau masukkan aku saat ini ke neraka. Takutkan dulu, minta takutkan. Karena kesombongannya tadi, syaitan tadi sombong, tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya dikeluarkan sama Allah. Saat itu syaitan ngomong sama Allah, boleh ya Allah, kalau Tuhan sombong, nanti diciptakan dari api dari neraka, dikira tidak terbakar dari neraka. Syaitan tadi kan jin yang melanggar perintah Allah, dan mereka tidak terbakar. Tidak mau sujud kepada Allah, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesombongannya. Saat itu dia ngomong sama Allah. Dan Allah pun berkata kepada syaitan, iblis laknatullah ini, silakan menggoda umat Nabi Adam. Tapi ketahuilah wahai syaitan, iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadamu, dekat kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ngomong langsung. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, ibadah kita terjaga, sholat 5 waktu kita terjaga, apalagi bulan Sya'ban ini Pak. Bulan Sya'ban ini bulan di mana subhanallah Allah memberikan keistimewaan pada bulan ini. Banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dengar, yang kita ketahui di bulan Sya'ban ini. Apalagi nanti memasuki bulan suci Ramadan. Allah memberikan keistimewaan juga di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini, yuk mari kita introspeksi diri kita sekarang. Dari awal ini sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana diri kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana amalan-amalan kita? Amalan-amalan kita sekalian di dunia ini. Bagaimana? Kalau kita merasa diri kita ini masih kurang ibadahnya, masih belum maksimal dalam kita melakukan amalan soleh di dunia ini, yuk mari. Mari kita bersama-sama perbaiki. Mari kita bersama-sama benahi segala kekurangan-kekurangan kita. Agar jangan sampai nanti kita menyesal tatkala kita kembali kepada Allah. Ketika kita lalai. Kenapa? Karena dunia ini kan tempat kita singgah sebentar. Alam dunia ini baru alam yang kedua yang Allah berikan kepada kita setelah alam ruh. Di perut ibu kita saat ini kita dikeluarkan ke alam dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, silakan nikmati apa yang ada di dunia ini, nikmati silakan.
manfaatkan. Tapi ingat, jangan sampai karena dunia kita lupa kepada Allah. Sekali lagi jangan sampai karena dunia kita lupa kepada Allah. Karena kan kebanyakan kita memang kalau sudah dikasih kenikmatan, yang nikmat-nikmat itu sering lalai kepada Allah. Kalau yang susah-susah yang dekat sama Allah. Yang bilang susah baru maju sama Allah. Bilang lemah, dikasih rezeki banyak, kalau lupa sama Allah. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kita. Silakan ketahui. Tapi ketahuilah bahwasanya nanti kamu akan kembali kepada menghadapku. Karena setiap yang hidup itu nanti pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, yang menentukan kematian itu nanti baik atau buruk, mendapat nikmat atau celaka, itu saat kita hidup di dunia. Karena setelah dunia kita nanti akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Dan di alam kubur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua fasilitas. Kesenangan nikmat kubur atau kesengsaraan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, nikmat kubur atau fasilitas. Nah, yang menentukannya ini baik atau buruk saat kita hidup ini. Saat kita hidup inilah sekali lagi yang menentukan di kubur kalian kita nak baik atau tidak, itu saat kita hidup dunia. Maka oleh karena itu, ketika kita mencari dunia, sambil giatnya kita mencari dunia, ingat jangan lupa kata akhirat tadi sekali lagi. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Silakan bekerja dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, ka'annaka tamutu abadan, seolah-olah tidak akan mati esok hari. Jadi ini perlu, Pak. Dan perlu kita sekali lagi sama-sama introspeksi akan ini kan. Agar apa? Agar jangan sampai nanti sekali lagi kita kembali kepada Allah di alam kubur kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan ini, Pak. Dan Allah pun sekali lagi tidak menginginkan. Maka oleh karena itu bagaimana caranya? Tadi kami katakan di awal. Lalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu menjaga lisan ini dan agar lisan ini jangan mudah-mudahnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mari mulai saat ini kita basahi lisan kita dengan selalu zikrullah, dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, salawat kita juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita dakwahkan ini dalam diri kita dengan lisan kita. Selalu kita dakwahkan. Kenapa? Karena inilah yang berpengaruh nanti saat-saat sakaratul maut kita. Jadi kalimat la ilaha illallah itu, Pak, ketika syahadatul maut itu bisa terucap kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membiasakan itu tadi. Sudah membiasakan kalimat la ilaha illallah tadi. Kalau kita sudah biasa mengucap kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kemudian yang lain untuk zikir kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang pendek mungkin Allah. Ini kalimat-kalimat yang memuji Allah, insyaallah saat sakaratul maut kita bisa mengucapkan ini dan subhanallah. Allah menjanjikan bagi Rasulullah SAW mengatakan kalau kita nantinya mengucap la ilaha illallah, mengucap kalimat thayyibah, maka insyaallah dapat kita. Insyaallah ini harapan kita semua. Maka oleh karena itu untuk kita bisa menggapai ini dari syaratnya apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlatih lisan ini untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Wa lisanan dzakira. Wa badanan 'ala al-bala'i sabiran. Dan juga yang ketiga bagaimana kita bersabar dengan diri kita. Tadi kami katakan di awal, di dalam kehidupan ini kan memang maunya kita bahagia, maunya kita senang, itu maunya kita. Tapi dalam praktek perjalanannya ada kala saja lika-liku yang mungkin menurut kita tidak enak. Kalau dalam perjalanan kita keluar, misalnya, walaupun mungkin awalnya jelek jalan kita masih dulu, tapi di depan ada jalan yang bagus yang akan kita lewati. Ada yang seperti itu. Ada juga sebaliknya, Pak. Dari paginya bagus, lurus, lempeng main. Ketika sampai tujuannya jalannya dulu. Tidak dulu. Ada yang bagus di awal, jeleknya di akhir.
Ada yang jeleknya di akhir, bagusnya di awal. Maunya kita bagus dua-duanya. Bagus di awal, bagus juga di akhir. Insya Allah kalau kita dua-duanya bagus, maka kebahagiaan itu pasti akan Allah berikan kepada kita. Dan maka oleh karena itu, ketika mungkin kita menemui sesuatu yang tidak bagus menurut kita, sekali lagi, maka jangan selalu kita lagi ngeluh sama Allah. Lalu jangan kita berutut sama Allah, protes sama Allah. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. Insya Allah kalau kita selalu menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan ketenangan itu ada pada diri kita. Walaupun mungkin rezeki kita sedikit, tidak ada tetangga kita, walaupun kita gajinya mungkin sebulan cuma 800.000 misalnya gitu kan, tetangga sebelah itu gaji nak 5 juta, 10 juta, 20 juta, ya yang penting kita gaji 800.000 tenang itu. Kita terkadang banyak orang gajinya besar, banyak orang utang kalau besar. Iya, biasanya mah itu biasanya. Dan kita ini kalau bisa, kalau utangnya untuk istilahnya gaji kecil, tapi tenang. Cukup baik bagi kita. Itu yang penting. Dan perlu banyak harta, yang penting cukup baik, pas baik. Iya. Pas kita pengen nak beli ayam, nak puasa misalnya ada duitnya. Pas kita pengen nak beli daging, untuk puasa dengan keluarga ada duitnya. Pas kita pengen beli motor ada duitnya. Pas kita pengen mungkin nak bayar sekolah anak ada duit dikasih oleh Allah. Itu yang penting cukup lah. Bersyukur kita dengan itu. Karena kalau kita dikasih lebih bahaya itu. Kalau Allah kasih lebih kita belum waktunya kita, karena kita istilahnya berdoa terus, karena kepengen kaya tadi. Nah ini tidak doanya, mau berdoa terus, padahal belum waktunya jadi kaya itu dalam bentuk ini. Ada contohnya kan salah bang. Di mana saat itu beliau ngadu kepada kita Rasulullah SAW. Ya Rasulullah tolong doain aku ya Allah, ya Rasulullah agar aku bisa jadi uang yang kaya lah kalau bahasa kita. Padahal sebenarnya menurut Allah belum waktu. Akhirnya apa didoakan oleh baginda Rasulullah SAW? Bukan cuma didoakan, dikasih modal juga. Dikasih modal apa domba semasak. Diurutlah domba itu tadi. Tentunya dalam mengurut domba itu dengan doa baginda Rasulullah SAW tadi subhanallah. Akhirnya domba yang tadinya cuma sebanyak tadi menjadi banyak. Setelah banyak itu tadi mulai tidak kelihatan. Salah dari yang biasanya aktif ke masjid, aktif ke musola, tidak datang berapa minggu, berapa hari, tidak datang ke masjid musola. Ditanya oleh baginda Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat kemana sahabat? Oh ya Rasulullah, dia sekarang sibuk urus kambing, sibuk urus kambing. Akhirnya apa lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya bagus ibadahnya lalai kenapa? Karena harta. Nah ini yang kita tidak inginkan. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi sekali lagi, mari kita tanamkan dalam diri kita sifat qanaah, sifat menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, tapi sekali lagi jangan lagi kita terima baik kalau usaha, salah juga. Ini kan terkadang sudahlah rezeki dari Allah, biarlah kita main baik. Jangan, tidak baca. Harus ada usaha. Sama dengan baginda Rasul tadi kan mendoakan sahabat bukan cuma didoakan, dikasih modal untuk apa? Untuk usahanya. Nah itu juga kita dalam kehidupan ini. Kita kepengen bagus, ya harus usaha tadi yang dikatakan di awal. Usahanya harus dilakukan dengan maksimal. Insya Allah kalau usahanya sudah benar, sudah bagus, sesuai dengan yang kita inginkan, maka insya Allah kita akan dapatkan apa yang kita inginkan. Wabadana ala balai sallallahu. Wazawjatan la tawi hauban fi mali wa nafsi. Menjaga orang istri menjaga mampu menjaga diri dan juga menjaga harta suami. Bukan cuma istri kita juga sama. Dimanapun kita berada, makanya kita selalu menjaga diri. Menjaga apa? Menjaga diri kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bagaimana kita selalu bertakwa dimanapun kita berada. Jadi di masjid, di kampung kita, baik kita bekerja di luar, selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Karena wujud kedekatan kita kepada Allah itu, Pak, aplikasinya kalau kita bagus ibadahnya itu dengan dilihat kesehariannya. Kalau sholatnya bagus dan kesehariannya maaf, masih galak ngomongin uang, masih galak ngantuin uang, masih galak zolim tetangga, masih galak zolim kawan sekerja,
berarti belum sempurna ibadahnya. Belum bagus ibadahnya. Baru melakukan baik sholatnya dan belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita sudah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Rasulullah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita sholatnya sudah bagus, maka insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan kejidan. Jadi kalau ada uang yang sholat maaf masih dalam keburukan, yang jangan nyalakan sholat, tetapi yang disalahkan uang yang sholat itu. Kenapa? Karena mungkin dia belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah diaplikasikan, insya Allah. Karena dalam sholat itu kan ada ketaatan kita kepada Allah, ada rasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau dua ini saja ada untuk terpraktekkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah tetap diri kita. Ketaatan, selalu merasa merokok Rasulullah, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan ini tidak bagus, diawasi oleh Allah. Oh, hati-hati kau kalau melakukan ini dosa. Ingat, malaikat di sebelah kanan dan kiri kita, ada malaikat raqib, malaikat hati yang tidak pernah tidur mencatat semua amal kita. Bukan cuma dicatat, itu dilaporkan nanti kepada Allah. Kita dilaporkan kepada Allah, nanti Allah pun memintai pertanggungjawaban itu kepada kita. Nah, kalau saat ini kita melakukan keburukan, tadi kan dikatakan lewat kita belum sholat subuh dan demikian seperti ini, belum bangun sholat subuh, hati-hati, dicatat oleh malaikat Allah. Oh, si fulan hari ini menutup harinya masih tidur, misalnya itu kan belum sholat subuh, dicatat. Dan itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana dikatakan oleh Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi hati-hati. Nah, oleh karena itu sampai saat ini mungkin yang belum terbangun tubuhnya, bangunkan keluarganya, membangunkan istri, membangunkan suaminya kalau belum terbangun, baik juga suami membangunkan istri kalau belum terbangun. Orang tua membangunkan anaknya kalau belum terbangun dari tidurnya belum sholat subuh, bangunkan dulu. Kenapa? Karena sekali lagi jangan sampai kita tadi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, syarat atau kiat agar diri kita ini memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sekarang setelah kita mengetahui sesuatu ini baik untuk kita, bagaimana kita berusaha bersama untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga insya Allah ketika kita berusaha mengaplikasikan ini baik untuk kita, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Insya Allah apa yang kita inginkan, kebahagiaan, sekali lagi bahagia dunia, bahagia juga akhirat, dan juga dijauhkan dari siksa akhirat Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita bersama-sama berdoa semoga kita semua dan keluarga kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keistiqomahan untuk kita bisa melakukan kebaikan di dunia ini insyaallah. Dan sekali lagi syarat utama juga dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan amal, niatkan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepengen masuk ke surga, Pak. Tapi niatnya mencari ridha Allah. Insyaallah ketika Allah ridha dengan ibadah kita, ridha dengan perbuatan kita, Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan kalau kita salah niat untuk mencari istilahnya kebahagiaan baik, bahagia baik, dapatnya cuma bahagia itu, Pak. Bagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW itu kan, innamal a'malu binniyat. Fa'inna likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita dalam ibadah yang mengharap Allah, maka insyaallah Allah akan ridha dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau sudah ridha Allah itu tentunya bahagia lengkap. Tapi kalau kita niat cuma mencari dunia baik, mengejar dunia baik, dapatnya itu baik. Ke akhiratnya, naudzubillah belum tahu.
Nah ini yang jangan sampai kita tadi salah niat. Nah, oleh karena itu kita niatkan dalam kita beribadah dan kita beramal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Semoga kita semua sekali lagi akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekarang sekali lagi kami mohon maaf kalau ada salah dalam kata-kata. Pada Allah kami mohon ampun. Kalau ada yang jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, kalau mau Bapak Ibu jangan sampai memperoleh. Baik Pak. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.